Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sobat kuat Mas Motor Lovers. Oke, ini spesial sore ini. Nah, sekarang saya buat video ini sore. Spesialnya kenapa? Saya mau mengeluarkan salah satu koleksi saya. Ini mobil ini sudah ikut saya kurang lebihnya 2 tahun lah. Hampir 2 tahun ya, 2 tahun lah. Saya sudah 2 kali bayar pajak soalnya. Ini mau tak jual. Jual rugi, judulnya jual rugi. Ini mau saya jual rugi. Ya enggak apa-apa lah, memang saya suka. Jadi jualnya jual rugi hari ini. Daihatsu Highline, ini yang long. Jadi Bravo family wagon tipenya. Ikuti video berikut supaya jelas. Nah, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Just info aja, sedikit info. Ya, saya buat mobil ini habisnya per part sekarang ya. Jadi ada video saya tahun kemarin. Nah, kalau video saya tahun kemarin habisnya lebih banyak. Nah, karena ada part yang saya kurangi, yaitu wing depan, kemudian loker sama as roda kromoli. Nah, itu nilainya sekitar 60 juta sudah saya kurangi. Nah, tapi sekarang sudah ada yang saya tambahi, yaitu turbo intercooler. Nah, jadi dari review saya yang tahun kemarin sama sekarang ini berbeda, gitu ya. Mobil ini saya jual cuma 205 juta. Nah, part yang nempel ini saya modalnya ini sudah 238 juta, tidak termasuk tenaga saya, pikiran, di bengkel juga lama. Ya sebetulnya sayang, saya rugi, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada yang mau meneruskan memakainya lagi. Tahun 97 ya, mobil ini tahun 97. Teman-teman tahu Highline 97 di pasaran kondisi standar bagus itu rata-rata saya lihat ya, kalau bukan iklan fake loh ya, iklan real di teman-teman ya, rata-rata di atas 150. Itu standar upgrade seperti ini. Ini sudah spek camper van yang bisa menjelajah ke seluruh pelosok Nusantara. Jadi kalau Anda sudah free financial, sudah mapan, pengen menjelajah Nusantara, insya Allah pakai mobil ini ya nyampe lah. Dan komunitasnya banyak, TDI. Saya juga anggota TDI di chapter Malang Raya sini. Oke, sekarang tak jelaskan satu-satu ya. Mungkin nanti kalau ada yang minat japri saya, tak kasihkan catatan detail di sini tentang part yang saya ganti. Sekarang
Saya coba jelaskan satu-satu. Jadi ini body Highland, dulu cerita saja saya beli mobil ini kurang lebihnya dulu 110 juta 2 tahun lalu. Sekarang harganya naik. Itu kondisi jelek, nggak begini, kondisi jelek. Saya ngecat body, ini habisnya sekitar 8 juta dulu ngecat body. Kemarin ada yang komen di video saya yang pertama, Mas punya bengkel sendiri ngecat sampai habis 8 juta. Ngawur aja aku. Tukang di Malang ini 150.000 per orang. Mobil ini dikerjakan 2 orang, kemudian 2 minggu lebih baru selesai. Iku sepiro aku bayar cacah iku. Apa kok enggak is getake ngongkosi arek-arek tok iku 5 juta dhewe, belum bahan dan lain-lain. Kamu kalau ngecatkan sendiri di luar full seperti ini mungkin sekitar 10 ke 15 juta, bisa lebih. Gitu ya. Kemudian setelah saya harus banyak baca catatan karena banyak partnya. Kaca film 1,5 blue ice, kemudian ban. Nah ini agak memakan biaya. Ban ini saya pakai, jadi ini video saya dengan yang tahun kemarin beda ya. Nah, bannya sekarang ini bannya kita pakai ukuran insya Allah sekitar 32, mereknya Maxxis. Kenapa saya pakai Maxxis? Ini ban yang paling nyaman, MT yang paling nyaman, kemudian empuk, nggak begitu noise di jalan, salah satunya. Tapi harganya lumayan mahal. Per biji ini saya dulu beli barunya di Pak Winsen Malang itu 4 ini 8 juta sekian, 8,5 apa 9 juta gitu dulu. Udah anggap aja 7,5 saya beli. Velgnya ini ring 16 pakai punya sih kalau saya nggak salah ini ya. Saya dulu beli bekas, harganya dulu saya dapat 5 piece itu nggak sampai 4 juta kok. 3,5 sama ngecat ya, anggap aja 3.750. Dop velg, nah itu 300.000. Kemudian free lock, itu enggak beli, bawaan dari mobilnya sudah ada. Nah ini bumper depan, nah ini saya buat sendiri, dan ini heavy duty, bisa jadi tidak sama dengan mohon maaf banget dengan bumper yang ada di taruhlah di marketplace Facebook. Beda. Bumper seperti itu kalau disendal wind, disendal strap pakai nyelet gini bisa cepot. Kadang mentul-mentul. Nah, jadi beda. Ini bumper spek off-road extreme. Nah, bumper ini platnya pakai tebel hampir 1 cm untuk kedudukan wind. Windnya ini bisa wind tidur maupun wind berdiri. Kalau tahun kemarin tak kasih wind 824. Sekarang ini tak downgrade, tapi tetap USA Amerika. Ini pakai Mailmaker, Nah, ini kalau beli bekas agak langka wind ini. Mungkin 5 juta nggak dapat barangnya sekarang. Udahlah taruh aja windnya 5 juta. Bumper ini spek 8274, bisa dikasih PTO kamu kalau mau ngasih, dan ini ada pelindungnya untuk 8274. Ini saya buat ya sekitar kurang lebih 4 juta ya. Kalau beli ARB asli itu 30 juta mas. Jadi nenek tulisannya gini ARB itu nek gak stiker loh, nek asli Australia 30 jutaan itu. Itu bumper loh ya. Jadi untuk mohon maaf yang teman-teman masih mendang-mending, sholawat dulu, berusaha, bekerja giat. Nah, nanti insya Allah bisa beli ya, untuk ini untuk mainan lah, untuk kesenangan kita di hari-hari yang positif. Nah, jadi wong lanang mbak-mbak, ibu-ibu, nek bojomu ku seneng mobil dukung, seneng otomotif dukung. Nah, sing penting ranjuk rabi maneh. Orang njaluk, orang belarah nek nggon-nggon maksiat sing dilarang agama. Nek guru seneng wong lanang seneng mobil iku nek duit-duit gas. Seneng sepeda gas, seneng touring gas, penting hati-hati. Gitu ya. Kemudian sedikit aja tadi ya. Lampu-lampu kayak kecil gini ini 400.000, yang atas itu 2 juta sekian, 2.200.000. Samping itu juga ada. Nah, ini sekarang ke sini. Push tab ini sekitar 1 juta sekian lah, anggap aja 1 juta. Kemudian ini awning. Nah, ini kalau mbak-mbaknya pengen masak sama istrinya, dibuka begini sekitar, ini bisa segini sekitar 2,5 meter atau berapa saya lupa ya. Nah, ini awning, ini yang awning biasa, yang made in lokalan sini sekitar, kalau tidak salah nggak sampai 2 juta saya dulu beli, 1,5 lah kurang lebih. Kalau yang ARB touring itu awning aja itu di atas 6 juta setahu saya. Kalau ini yang biasa, yang sekitar nggak sampai 2 juta.
roof tent. Nah, ini yang 140 cm. Jadi kalau dibuka ini 140 cm, kesanannya bisa 220 cm kalau saya nggak salah. Ini saya beli di Mas Muklis Jogja, Expedition. Nah, ini kalau nggak salah sekitar 10 juta saya beli ini. Nah, kemudian dudukannya ini rak roof. Nah, ini nggak usah khawatir, rak roof ini kuat. Jadi walaupun nggak pakai roll bar luar, roll check, ini tak jepit ke talang ini 8 titik. Ya sudah saya uji coba selama 2 tahun ini, sering tak pakai camping, alhamdulillah no problem. Nah, gitu ya sobat ya. Nah, ban pelek, bumper belakang. Nah, ini saya kok lupa ini beli. Enggak beli, saya buat. Tapi saya buatkan ongkosi orang dan sebagainya. Nah, itu kan juga enggak murah. Bumper belakang ini 2,5. Ini langsung plug one touch, jadi enggak buka tire hanger dulu, langsung buka begini. Nah, langsung buka ini ya. Ini bopel. Nah, ini ada bopel. Ini kakak tua ini beli sekitar 800. Di sini ada inverter. Nah, inverter ini enggak syukur masang ya. Inverter 3000 watt tulisannya, anggap aja 1000 watt lah. Inverter ini pakai mau menanak nasi. Ini freezer. Freezer ini biasanya saya taruh bawah sini. Nah, freezer saya ini agak mahal, saya beli freezer ini 4 juta. Dengan harga yang saya tawarkan tadi, apa yang saya sebutkan di sini tak bawakan semua. Cuma 205 juta tak bawakan semua. Nah, kamu kalau buat mobil ini sendiri, beli bahan sampai seperti ini, udah uang 250 pasti masuk, bisa lebih. Nah, cobaan nih, gak percaya. Nah, ini juga rak-rakan ini, namanya apa, kargo ya, ini rak-rakan kargo, dan ini sih beli semua ya. Ini buat itu harus kita beli. Jangan kamu pikir saya buat itu gratis. Kan saya bayar tenaga kerja orang itu kan saya gaji. Tukang di Malang sini 150 sehari rata-rata untuk welding maupun anu. Ya nggak sampai segitu sih. Cuma kan aku kan yang ngopeni makame dan sebagainya, tidurnya dia, kesejahteraan keluargane, kadang-kadang yang ngutangi duit nih pas anaknya munggah sekolah lah. Seperti itu harus hitung semua. Sedikit curhat aja. Nah, seperti ini. Nah, bawah ini sudah tak kasih bordes supaya saya naruh spare part, kemudian logistik kayak kotak-kotak peluru, makanan. Nah, itu bisa di bawah sini. Jadi yang ini bisa tidur, bisa dipakai tidur. Jadi mobil ini bisa 6 orang untuk tidur. Di dalam ini bisa 3 orang, di atas 3 orang. Jadi bisa 6 orang untuk tidur. Karena kan mobil ini sebetulnya sering juga saya pakai sebagai service car. Service car itu untuk mendukung kegiatan saya pas adventure itu, ada kita tidur di base camp itu kita punya service car. Nah, kok bisa 6 orang mas? Sini tak kasih tahu yuk. Nah, kamu teman-teman ya. Nah, jadi kursi yang tengah ini sudah saya ganti pakai punya expander. Nah, jadi gini cari. Nah, ini kalau ditidurkan begini, nah, ini tinggal dikasih, jadi di sini dikasih bantal untuk tidurnya teman-teman. Ini kasih selimut apa, langsung tembus sampai belakang. Jadi kepala di sini, kaki di belakang. Jadi ini bisa 3 orang kalau dimaksimalkan. Dan kursi ini cakep, kulit belakang itu punyanya expander exit kalau saya nggak salah dulu beli. Ya lumayan mahal, saya beli kursi itu juga 3 juta lebih, belum setup masangnya. Setup masangnya kursi itu nggak mudah. Kalau syukur masang gampang, tapi itu harus kita turunkan dan juga nyowa ini. Akhirnya, nah ini buat bawah ini. Jadi ini kita bendolan ini untuk tempat kakinya kursi. Nah, jadi kursi ini tetap sesuai standarnya. Jadi dia bisa dijeglek no mengarep ya. Jadi bisa memperluas kargo kalau mau, tapi ini sudah luas kargonya jadi nggak perlu. Dan mobil ini semuanya tak kasih pedam. Jadi tidak bisa deng deng deng. Jadi gini suaranya. Ini duk 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 pada semuanya. Jadi mulai dari pintu, mubeng, belakang sampai kap mesin semua ada peredam. Jadi suaranya duk duk duk, gak ngawah. Makanya tadi kalau teman-teman kesini kok, loh mas kok suaranya duk duk duk, kok gak deng deng deng, semuanya kita kasih peredam sampai pintu-pintu semua. Jadi terus teman-teman misalnya masang ini namanya inverter. Jadi kalau nggak perlu teman-teman pakai camping
besok nggak bisa starter nggak, karena mobil ini bisa dikasih aki 2 maupun 3 aki. Sekarang yang saya pasang ini 2 aki. Nanti kita tengok di depan. Nah, itu juga biaya loh masang aki ku, prosomu. Lah aki gak tuku. Nah ya, lah inverter kita harus punya solenoid atau pakai cut off. Kalau saya ini pakai cut off manual, atau bisa juga solenoid membagi aki. Kalau teman-teman mungkin mau upgrade ke situ, solenoid membagi aki, mungkin saya pernah punya, itu merek Timex sekitar 4 juta harganya. Tapi ini tidak tak pasang. Ini tak pasang cut off pembagi 2 aki, bluesy, nggak mahal, nggak sampai 1 juta, itu cuma 1 juta berapa. Kaki-kaki ini semuanya per baru, per babon ya, per induk, itu semuanya baru. Ya itu saya beli 1 bijinya dulu 540 kalau nggak salah. Nah, 4 biji sama masangi sama set apa ya kurang lebih sekitar 2,5 lah. Shockbreaker, nah ini agak dia butuh shockbreaker yang panjang, mainnya mentul-mentul gini. Ini ternyata saya butuh ribbon yang baik, dan yang shockbreaker paling murah ini saya tak pasang, tapi enak. Pakai punyanya Hinudutro. Ini tips saja buat teman-teman. Kalau tafnya ditinggikan, butuh ribbon yang baik supaya bisa gandoli. Jadi itu dia sistemnya ribbon jadi gandoli. Nah, itu pakai shockbreakernya. Kalau mobilnya sudah berat seperti ini, pakai Hinudutro enak. Nah, shockbreakernya panjang, jadi beli Hinudutro yang depan. Itu beli 2 set. Nah, beli shockbreaker nggak mahal, itu sekitar 1,5 saya beli shockbreaker. Nah, ini sekarang ke interior. Sini Mas kameraman, dari mana ya? Oh, dari kiri aja ya, dari kiri. Dari kiri ya, ini ada minus, jok supir ada sobek. Terus plafon ini juga lumayan, saya juga habisnya ya mungkin mendekati 2 jutaan lah. Kemudian plafon, karpet, ya. Jok depan ini pakai punya New CRV. Ini kalau beli di copotan di toko-toko bekas itu sekitar 4 juta kalau teman-teman beli jok New CRV yang ada handrest. Jadi kalau kita jarak jauh itu nyaman banget. Nah, ini AC double blower punyanya Kijang Grenistra. Ini kita beli setup tak masangnya total ya 3 juta lebih. Ini tidak tak hitung, semacam blower AC ini saya rubah pakai gantung, jadi supaya lebih maksimal dinginnya dan bla bla. Nah, itu lumayan. Radio rig ada. Ini rignya double dual band, jadi bisa UHF maupun VHF. Kalau ini bus press meter turbo. Nah, jadi ini nyala semua. Ini jam, kompas ini nggak aktif. Nah, rata-rata ya gitu. Nah, ini voltmeter aki. Nah, ini jadi kita bisa tahu berapa volt aki kita secara digital. Karena kalau pakai yang ini nggak begitu akurat bawaan mobilnya. Ini saklar, nah semua ada. Ini saklar untuk ini ada simbolnya. Ini untuk roof light, ini untuk lampu belakang rear light, dan ini untuk side light. Berarti side light itu lampu samping. Yang sebelah kanan untuk lampu bumper. Ini ada tarikan. Nah, ini electric fan. Jadi kalau taf itu, apalagi ini di turbo, ada resiko panas kalau dipakai nanjak secara keterusan. Taf standar pun kalau punya teman-teman yang sudah rubah ban, rubah bobot, pasti ada resiko temperaturnya agak naik kalau dipakai tanjakan secara terus menerus. Itu ya salah satu kekurangannya taf. Ya enggak, mobil ini ya nyaris semuanya, apalagi yang sudah bobotnya sudah seperti ini bobotnya sudah berat mobil ini. Nah, itu pasti ada resiko panas, makanya saya kasih extra fan tambahan. Nah, AC-nya ini all baru, jadi saya jamin pasti dingin. Nah, power window ini sudah ada semua. Power window, nah, itu dulunya kan bekas ada lubang, itu bekasnya ontelan kaca. Nah, itu sudah ganti power window. Itu juga nggak murah, saya habis lumayan itu. Nah, kemudian di bawah jok ini ada namanya bas kolong. Nah, namun nggak kelihatan, tapi itu juga saya habis sekitar 1 jutaan. Ini tipnya pakai Kenwood, jadi nggak, ya mohon maaf USA ya jari ini, tapi ya mungkin China lah. Tapi ya daripada tip merek gak jelas, kalau Kenwood sudah punya brand yang cakep. Transmisi 5 speed, ini sama kameramen sini. Transmisi 5 speed, dan ini saya jamin tidak ada dengung, ngorok sedikit pun tidak ada. Nah, ini
silahkan dicoba. Kalau mau beli harus dicoba dulu. TAF itu wajib dicoba transmisinya. Kenapa? Karena banyak yang beredar di lapangan, walaupun mobilnya bagus banyak transmisi ngorok dan ngelepeh. Ini banyak banget. Saya lihat TAF transmisi dan TC-nya ngorok. Itu nggak bisa dibenahi setahu saya. Nah, kalau benahi pun giginya mahal-mahal, mending beli gelondong. Kalau beli gelondong dari luar negeri itu copotan dari Singapura lah barangnya, itu kurang lebih 15 jutaan. Ya antara 12 sampai 15 juta untuk beli transmisi dan TC-nya TAF yang 5 speed. Nah, ini nggak ngorok, jadi nggak perlu beli. Nah, ini ada namanya cut off ya. Jadi ini bisa pakai aki 1, bisa pakai aki 2, bisa pakai 1+2 dan bisa mati total. Ini namanya elektrik, ini cut off. Jadi nanti kalau yang beli tak kasih tahu cara penggunaannya kalau memang belum tahu ya. Nah, kemudian kita tengok ke depan. Nah, banyak banget yang part yang yang saya sematkan, mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya di video ini. Lampu ini rubah ya. Jadi saya tuh suka TAF yang tampilannya ala-ala TAF GT yang 86 87. Dia yang pakai grill begini, pakai kumis, lampu bulat. Kalau 97 lampunya nggak gini teman-teman, lampunya kotak yang kayak Verosa itu. Tapi kalau saya suka begini, dan sekarang tak kasih tahu sedikit aja, tapi ini nggak tak masukkan harga. Grill original seperti ini sama kumis seperti ini, kalau teman-teman lihat di online shop itu sekarang sekitar 3,5 juta atau 4 juta, bahkan ada yang jual 4 juta lebih. Kalau grill tanpa cacat, tanpa pecah loh ya, original seperti ini, grill TAF 86. Nanti jangan kamu samakan sama grill yang bulat seperti ini, yang mohon maaf, saya lihat di online shop tuh banyak di Bogor atau di Jakarta, di Bandung yang pakai fiber. Nah, itu nanti kalau dipasang pasti jelek. Nah, kalau dipasang itu sirip-siripnya ini belidut-belidut gini. Nah, itu saya sudah pernah beli. Itu harganya sekitar 400.000, nggak masuk itu. Standar saya nggak masuk. Nah, kalau nggak tahu standar orang beda-beda ya. Jadi grill seperti ini sama ngupgrade seperti ini nggak cukup uang 5 juta. Kenapa? Karena beli grill, beli kumis bawah ini, kemudian beli lampu. Lah lampunya ini bulat, kita pakai daymaker yang agak terang seperti ini ya, masih sekitar 1,5. Gak tak hitung itu. Jadi sebetulnya saya bilang tadi saya habis 238 juta sekian. Itu belum termasuk barang kecil-kecil banyak yang nggak tak masukkan dalam, nggak dimasukkan karo rincian adminku. Ini antena rig, ini bukan variasi, pakai diamond dan ini berfungsi. Di dalam kan ada rignya. Gitu ya, jadi bisa komunikasi. Ini spion ala-ala Ruger, tapi kita buat sendiri dari bahan spionnya Honda Scoopy. Wes gak usah dihitung lah. Ini ada part kap mesin. Nah, ini ada lubang, ini asli. Ini lubang untuk ventilasi intercooler. Nah, ini sepuwele ya, jenis sepuwele. Tapi saya yakin teman-teman banyak yang nggak punya, walaupun anak-anak TAF. Ini adalah karpet peredam kap mesin original TAF Ruger. Ini saya copotkan dari mobil saya TAF Ruger yang satunya yang tak pakai off-road itu. Nah, ini kalau beli 1,5 nih ada, jarang ada. Kalau yang sebetulnya bagusan yang sekarang, yang produk-produk baru sekarang itu kan banyak. Nah, itu cuma sekitar 600.000. Itu juga sudah bagus. Tapi ini kelihatannya jelek, peredam seperti, tapi ini 4 ohm. Agak sulit maksudnya cari barangnya. Ini akinya teman-teman bisa lihat ada 2. Nah, ini aki 1, aki 2. Nah, sana aki 2, ini aki 1. Bisa juga ditambah lagi 1 lagi di bagasi, tapi saya cukup 2, ini sudah cukup. Ini mesin saya turbokan. Ini belum sempat saya finishing, jadi syukur nemplek, syukur masang. Saya beli turbo ini di Medan. Nah, kalau tidak salah tokonya Pit for WD atau apa. Nah, namanya Mas David. Saya beli di Mas David di Medan. Ini yang turbo yang keongnya besar, yang DL62. Ini kalau tidak salah saya dapat harga sekitar 7 juta. Belum termasuk intercooler. Intercooler ini saya pasti punyanya Hino Dutro. Ini 1,5 saya beli. Masang-masang harus gak tak hitung boh. Untuk pengapian karena turbo saya butuh tenaga solar yang cukup jerot. Nah, ini Bosch Pom tak rubah. Plunger punyanya L300. Dia rotor headnya lebih banyak, lebih besar. Jadi supaya untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan. Itu juga nggak murah. Rubah Bosch Pom itu sekitar
teman-teman pasti beli plunyernya aja original L300 itu sekitar 2,5, belum jasa pasang, belum kalibrasi bom ya 4 jutaan masuk lah itu. Rem standar, cuma blower rem karena mobil ini bobotnya sudah berat. Kalau saya pakai blower rem standarnya TAF nggak mampu. Nah, jadi ada dua, kalau budgetnya lebih kita bisa ganti punyanya VE80. Nah, kalau budget murah meriah tapi lumayan enak dan paset, ini tak kasih punya Maestro, tapi masangnya harus hati-hati. Kalau masangnya keliru, kemajon apa nek kemajon iku terlalu maju iku rem iku terlalu set iku nanti cepet panas kalau dipakai di jalan raya. Nah, nyetelnya harus pas. Kalau nggak pas nanti kadang ceket, nah, sering panas remnya. Radiator tak besarkan, tak kasih punyanya L300 3 play yang diesel yang tahun tua. Nah, yang tahun muda itu kalau nggak salah 300 ini 2 play dan radiatornya pakai plastik. Kalau ini radiator pakai yang L300 tahun tua itu yang pakai tembaga atau kuningan ya, saya kalau nggak salah. Listrik all baru kabel, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini setup saya, ini jadi tak barukan semua. Listrik kabel-kabel kecil ini yang lama tak buang, buak ganti kabel anyar. Ini ya lumayan teman-teman. Ya ini saya masih keluar uang untuk listrik aja ini ya. Nggak cukup uang 5-10 juta nggak cukup. Kenapa? Karena ini akinya ada 2 atau bisa 3, butuh malam penerangan, lampunya banyak, butuh kulkas, butuh freezer saya harus jalan, kemudian audio sistem jalan, semua elektrik. Kita harus merubah dinamo alternator. Ini tak rubah punyanya depan Nissan, belakangnya pakai A300. Nah, ini dinamo IC-nya. Ini juga lumayan. Nah, terus kemudian 120 ampere kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, mohon maaf. Jadi untuk mendukung kelistrikannya, karena juga ada wind juga, radio rig itu nyala terus ketika saya ada camping. Ini jadi dari sisi engine ini cukup menguras energi, interior, bodi, kaki-kaki semua. AC saya jamin dingin. Nah, jadi kalau ini mobil ada yang beli AC-nya nggak dingin, nah, telepon saya. Tapi yo rasa umur hidup garansi sini. Nah, ngono loh ya. Nah. Oh iya, tak nyalakan dulu mesinnya ya supaya teman-teman tahu betapa renyahnya ini engine. Apalagi ya belum tak sebutkan ya. Banyak pokoknya teman-teman yang belum tak sebutkan. Part kecil-kecilnya nanti by kontak aja. Untuk iklan mobil ini nanti yang di nomor di deskripsi ada nomor saya. Nanti supaya bisa komunikasi sendiri dengan saya teman-teman ya. Oke, kita start. Nah, ini kita ngecek engine. Suaranya renyah, nggak ada ngobos. Ini masalahnya mobilnya tinggi. Saya kalau naik ke situ saya harus menek itu manjat. Isopora ini. Bismillah. Ini belum saya finishing waktu masang turbo intercooler ini. Nah, nggak ada asap. Kalau teman-teman kreatif nanti ini bisa di setting ulang di tukang pipa. Nah, jadi supaya pipa-pipanya bagus pakai stainless. Nah, ini nggak ada ngobos ya. Dan asapnya pasti hitam. Nah, kita coba belakang, cek sound belakang mas kameramen. Kiri mas. Belakangnya di kiri. Belakangnya kiri ya. Nah, bisa kayak cumi-cumi. Ini kalau tenaga sudah lebih dari cukup, tapi ya karakternya TAF itu kalau dipakai putaran bawah ada giringnya sedikit. Tapi kalau sudah RPM 1500, 2000, kalau sama TAF standar tetap enak ini karena kita pakai turbo yang besar.
Nah, cuma tadi ada minus mungkin kalau dipakai tanjakan yang tinggi ke dari Malang ke Bromo itu nggak bisa dipakai ngebut. Harus dimong. Nah, digasak ya temperaturnya naik. Gitu. Nah, rata-rata seperti itu memang. Dan juga mobil-mobil diesel yang lain yang itu harus ngemong. Kalau dipakai jalan datar sakarepmu ngegas. Nah, gitu sobat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya nggak usah test drive karena ya rasanya insya Allah oke lah, karena kaki juga ini bisa dikatakan mobil ini tahun 97 walaupun sudah hampir 30 tahun tapi secara part, kaki, engine, interior dia tidak tahun 97. Mungkin ya mobil ini baru berusia 5 tahunan lah ya, karena nyaris semua sudah saya remajakan. Nah, gitu ya. Oke, gitu sobat. Nanti ada tanya-tanya WA, minat, kontak saya ada nomor ada di deskripsi. Alasan saya jual, saya mau merubah mobil camping saya. Saya pengen beli VX 100, insya Allah. Nah, ini VX 80 saya sudah punya. VX 80 saya punya, dipakai kakak itu, tak taruh rumahnya kakak. Biasanya gini masku sih, tapi masku yo ngomongnya segawene le. Tapi saya juga nggak pernah pakai. Saya pengen coba pakai VX 100, pengen bangun tak edel-edele nanti. Nah, jadi untuk modal ke situ. Mau loh, jare bojoku nakal gak apa-apa bi, nih manggil saya istri saya tapi nakalnya otomotif aja, nah, gak masalah. Kalau beli mobil seperti ini nggak rugi teman-teman. Saya lihat harganya ya setiap tahun malah cenderung naik. 10 tahun lalu Highland 97 just info aja itu harganya cuma ya nggak sampai 100 juta lah, 70 80 juta kondisi standar. Sekarang Highland 97 jangan 97 deh, 93 94 tahun lebih tua lagi, tahun 91. Kalau bagus nggak boleh 150 sekarang kalau bagus. Aja mbok tawani sih rego 85 loh, itu remuk biasa ya, remukan itu. Dandani mobilku nggak murah. Saya sudah cerita tadi banyak, sedikit cerita lagi tambahan. Over fender seperti ini, nah sepele, aku 1,5 juta loh. Plastik asli punyanya TAF ori, 1,5 lebih. Nah, nek sing fiber ya mek 550, tapi mohon maaf Mas Ongki nggak masuk barang begituan, speknya nggak masuk ya. Oke gitu, terima kasih, mudah-mudahan video bermanfaat. Hubungi nomor WA saya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.